Mahoka Koko no Retosei, volume ke-24, chapter kedua. Pada malam hari, ketika Tatsuya tiba di kuil Kyuchoji, status ini masih tetap tidak berubah. 18:45, Tatsuya keluar dari kendaraan di depan tangga yang mengarah langsung ke gerbang kuil Kyuchoji. Dia datang sendiri karena itu adalah salah satu syarat yang diberikan oleh Todo Aoba. Tatsuya melirik-lirik ke samping, meskipun dia secara sadar bertindak sangat mencolok. Ada sedikit jejak, namun mereka menghilang tepat sebelum dia tiba di kaki bukit ini. Jadi kelihatannya dia tidak salah. Ini bukan kebetulan, mungkin para murid Yakumo atau bahkan Yakumo sendiri telah mengurusnya, karena Yakumo tidak mempercayai penerimaan tamu untuk orang yang tidak berpengalaman membuat kesalahan. Yang harus dikhawatirkan adalah tentang dirinya. Bahkan Yakumo tidak boleh mengganggu percakapan pribadi dengan Todo Aoba yang terkenal, seorang pemain rahasia di arena belakang panggung dunia politik dan bisnis. Tapi kamu tidak bisa sepenuhnya yakin itu. Mungkin tempat ini dipilih untuk memeriksa Tatsuya. Pada saat ini, ia tiba 15 menit lebih awal. Tetapi jika Yakumo serius, sangat diragukan bahwa banyak waktu yang cukup. Menjaga ini dalam pikirannya, tidak peduli seberapa terlalu bersemangatnya, Tatsuya mulai menaiki tangga batu. Sayangnya, kecurigaan Tatsuya telah menjadi kenyataan. Secara kasar di tengah jalan di sepanjang tangga batu, ruang di sekitar secara mendadak berubah. Dia menyadari bahwa kesadarannya dipengaruhi oleh sihir. Efek ini terus-menerus. Ini merupakan karakteristik sihir kuno. Sihir modern sebaliknya berfokus pada kecepatan. Dengan pandangannya, Tatsuya bisa melihat kenyataan dan ilusi tumpang tindih. Master, itu adalah sambutan yang cukup kasar. Sudah hampir waktunya, ikut aku. Yang mulia sedang menunggu. Tatsuya menatap jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 18.50. Hanya 5 menit sejak ia mulai memanjat tangga batu. Tatsuya tidak mengira dia bisa memerangi Yakumo dalam waktu yang singkat. Tampaknya Yakumo sendiri telah memilih beberapa lama pertarungan akan berlangsung. Meskipun Tatsuya membatasi dirinya sendiri karena tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan, ia serius dalam pertempuran ini. Ketika Tatsuya memasuki aula utama bait suci, tidak ada debu pada jasnya, semua telah dihapus menggunakan recruit. Yakumo membawa ke dalam ruangan di dalam. Todo Aoba berada di ruang samping, yang membawanya melalui sebuah lorong di sebelah kanan tempat utama kuil. Dia memiliki kepala yang dicukur botak, yang cocok untuk menjadi biksu Buddha. Namun ia mengenakan setelan bisnis. Punggungnya lurus, bahunya lebar, dan bagian bawah tubuh juga memiliki fisik yang padat. Tanda usia tua sudah terlihat. Tetapi ketika ia melihatnya masih muda, ia tidak diragukan lagi seorang pria yang sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama, di kepalanya, di bawah rambutnya ada fitur yang paling khas. Mata mengembung di bawah alis kelabu tebal. Wajah tidak indah, itu bisa disebut majestik. Namun, mata kiri berkeruh putih menyebabkan perasaan aneh. Tatsuya menaruh perhatian pada mata kiri ini. Dia menyadari bahwa dia sudah bertemu dengan orang tua ini di kuil ini pada bulan Januari tahun ini. Pada tanggal 4, tepatnya ia hanya melihat Todo dari balik punggungnya ketika ia meninggalkan kuil. Todo kemudian berbalik dan menatap Tatsuya dengan mata kerasnya. Bisakah saya mulai memperkenalkan diri? Tatsuya bertanya setelah duduk berlutut dan membungkuk. Awalnya dia mengira akan lebih baik duduk diam sampai Yakumo memulai. Namun itu bukan ide yang baik. Baiklah, aku izinkan. Jawaban Todo memberikan suara seperti anakronisme, jika itu harus dikatakan oleh orang lain. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Shiba Tatsuya. Ini adalah kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Saya Todo Aoba. Yosuba Tatsuya. Saya sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Todo menyebut Tatsuya sebagai Yosuba Tatsuya, bukan Shiba Tatsuya. Tatsuya yang masih berbungkuk tidak bereaksi terhadap perkataan ini. Anda dapat mengangkat kepala. Saya mengizinkanmu untuk berbicara secara langsung. Dia tidak berpaling, tetapi mata Todo lurus menatapnya. Ini adalah interpretasi dari makna mengizinkan Anda untuk berbicara. Tapi baik Todo maupun Yakumo mencela dia untuk ini. Saya dengar dari Maya bahwa Anda ingin menjelaskan sesuatu kepada saya. Iya, Tatsuya tidak menggunakan frasa standar tersebut. Saya akan mendengarkannya, dan Todo pergi ke topik utama. Singkatnya, saya punya rencana untuk membangun pabrik yang menghasilkan sumber energi menggunakan sihir. Tatsuya mengatakan ini sebagai pengantar dan mulai menjelaskan rinciannya. Proyek Escape. Todo tidak mengganggu Tatsuya dan mendengarkan seluruh ceritanya sampai akhir.
Jelaskan, Todo berkata setelah Tatsuya menyelesaikan cerita tersebut. Mengatakan ia ingin mengadakan konferensi pers sebagai alat balas dendam dalam perang informasi yang diumumkan oleh dua Clarks, Edward dan Raymond. Kemudian bisakah Anda mengizinkan saya untuk pergi keluar di depan media? Saya memberi izin. Anda juga dapat menggunakan koneksi saya untuk meminta orang lain untuk bekerja sama. Terima kasih banyak. Meskipun Tatsuya berkata demikian, dia tidak merasakan sukacita, melainkan kewaspadaan. Omong-omong, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Tatsuya menjawab tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Todo mungkin telah melihat Tatsuya yang bersenjatakan, tetapi tidak memanfaatkannya. Dalam penjelasan Anda menyebut bahwa Anda tidak mencari kekuasaan politik. Iya, lebih tepatnya ia mengatakan bahwa ia tidak akan meminta lebih banyak kekuasaan. Aku tidak hanya berbicara tentang pembangkit listrik. Kekuatan yang Anda miliki tidak tertandingi. Bukankah itu melebihi batas yang dapat diemban untuk satu orang? Bahkan ini bukan sesuatu yang mungkin diperbolehkan untuk setiap organisasi selain negara. Tatsuya tidak keberatan tentang itu. Dia sendiri secara serius menanggapi sama seperti kata Todo. Tetapi meskipun demikian, Tatsuya tidak akan menyerahkan kekuasaannya percaya pada siapapun. Mengapa Anda menggunakan kekuatan ini? Apa yang ingin Anda capai dengan kekuatan ini? Kehidupan yang bahagia. Tatsuya segera merespon tanpa menunjukkan keraguan. Apakah Anda mengatakan bahwa kuasa yang tidak layak dari satu orang ini hendaknya hanya digunakan untuk kepentingan seorang diri? Apakah Anda ingin tertarik pada kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara? Kehidupan yang bahagia adalah mustahil tanpa kesejahteraan masyarakat. Saya percaya bahwa pada tahap perkembangan manusia saat ini, keberadaan negara mutlak diperlukan untuk pemeliharaan ketertiban umum. Maksudku, apakah Anda keberatan memberikan kekuatan Anda kepada negara untuk kesejahteraan Anda sendiri? Saya tidak akan menggunakan frasa arogan seperti memberi kekuatan. Tetapi jika Anda melihat dari sudut pandang ketertiban umum dan pertahanan nasional, Anda mulia adalah benar. Itu bagus, Yosuba Tatsuya. Todo lagi menyebutkan Tatsuya sebagai Yosuba Tatsuya. Saya ingin Anda melakukan apa yang dulu saya lakukan, menjadi kekuatan untuk negara ini. Perkataan Todo membingungkan Tatsuya. Apa maksudmu dengan kekuatan? Apakah dia ingin saya secara resmi mengumumkan bahwa saya adalah pengguna material bars, tetapi kemudian tidak bisa disebut sama seperti dulu? Anda ingin saya menyatakan diri saya sebagai seorang penyihir kelas strategis. Tatsuya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Sekarang tidak perlu, tetapi lakukan jika Anda perlu melakukannya. Apakah ini berarti bahwa dalam kasus ancaman militer, saya harus menghadapinya? Seperti pada musim gugur 2 tahun yang lalu? Pada 19 Oktober lalu, Tatsuya menghancurkan armada aliansi Asia Besar dengan sihir kelas strategis. Apakah ini berarti bahwa ia akan menggunakan saya untuk memainkan peran ini lagi di masa depan? Kekuatan adalah kemampuan untuk menghindari ancaman yang menjadi kenyataan. Kemampuan untuk menghadapi ancaman militer yang telah menjadi kenyataan adalah kekuatan milik konvensional, bukan kekuatan penghalang. Kekuatan pencegah adalah sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak boleh digunakan. Tapi ini mungkin bukan apa yang diinginkan oleh Todo. Aku tidak mengerti. Ini memalukan untuk mengakui, tapi aku tidak mengerti. Bahkan, ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Todo, tapi Tatsuya memutuskan untuk tidak berspekulasi. Ini bukan hal yang rumit untuk Anda. Itu sudah cukup untuk menghalangi negara-negara lain dengan menanamkan rasa takut di dalamnya. Baiklah, aku mengerti. Secara mental, Tatsuya setuju. Rupanya Todo ingin Tatsuya memainkan peran Demon King, tapi bukan sebagai Raja Iblis, seperti dalam game RPG yang harus dihancurkan oleh seorang pahlawan. Ini lebih seperti makhluk transdental yang dapat menyebabkan bencana hanya dengan menyentuhnya saja. Yang mulia, Anda sebelumnya mengatakan bahwa diharapkan bahwa kekuatan tidak boleh digunakan, tapi untuk menakut-nakuti musuh. Tapi Anda perlu juga menunjukkan kepada mereka ketakutan. Jika ada kebutuhan untuk menunjukkannya, pengguna tidak dapat dihindari. Aku akan meninggalkan keputusan itu kepada orang di belakangmu. Dan tampaknya ia tidak akan harus memilih ini. Tatsuya baru-baru ini bertanya-tanya, apakah kekuatan adalah kejahatan yang diperlukan? Mengubah aktivitas para penyihir dari lingkup militer ke sipil. Akibatnya bagian dari kekuatan militer yang menumpuk di bahu penyihir akan dikurangi.
Sihir adalah kekuatan yang entah bagaimana tidak terkait dengan jumlah sumber daya material. Jika kekuatan tempur para penyihir tidak dipertahankan, beberapa negara kecil kemungkinan besar tidak akan dapat menghadapi negara yang besar. Mungkin untuk menghindari masa depan seperti itu, ia pasti harus menjadi kekuatan juga, menggantikan kekuatan pertempuran yang hilang dari penyihir yang telah pergi ke lingkup sipil. Tatsuya berpikir sebelum mendengar permintaan Todo. Jika Tatsuya menjadi kekuatan, maka proyek escape, langkah pertama untuk melepaskan penyihir dari nasib mereka sebagai senjata, akan menerima tidak hanya persetujuan diam dari Todo, tetapi juga dukungannya. Tatsuya tidak punya alasan untuk menolak. Seperti yang mulia inginkan, Tatsuya menyatakan niatnya untuk menerima usulan Todo dengan ekspresi tidak langsung. Apakah Anda yakin untuk pertama kalinya Yakumo berbicara? Yang sampai saat ini hanya dalam hati mendengarkan percakapan antara Tatsuya dan Todo. Dalam hal ini Anda akan kesepian. Saya tidak keberatan. Tatsuya sangat membutuhkan hanya satu orang. Jika orang ini sudah dekat, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Perasaan Tatsuya diatur sedemikian rupa. Dan dia tahu bahwa orang ini adalah Miyuki, tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan kematian tidak akan dapat memisahkan Tatsuya dan Miyuki, karena ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dipisahkan dari orang lain bukanlah penyebab kepedulian terhadap Tatsuya. Peringatan Yakumo tidak menakuti Tatsuya. Percakapan sudah berakhir. Tampaknya bahwa Yakumo masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Namun Todo memutuskan untuk membungkus semuanya. Yang mulia, apa yang harus saya lakukan dahulu? Tatsuya tidak akan berbicara dengan Yakumo ketika ia menyadari bahwa Yakumo khawatir tentang dirinya. Ia memutuskan untuk menghindari pertengkaran yang dapat merusak hubungan di masa depan. Saya tidak akan memberi Anda instruksi khusus. Lakukan apa yang Anda pikirkan perlu lakukan. Kata Todo tidak berarti pemberian kekuasaan tak terbatas. Itu sebaliknya. Ini berarti bahwa Todo tidak akan bertanggung jawab. Tidak peduli apa yang terjadi. Tanggung jawab untuk masalah akan jatuh pada Tatsuya. Saya menerima penawaran Anda. Mengingat ini, Tatsuya menjawab Todo. Pemimpin di balik layar tidak pernah bertanggung jawab jika terjadi masalah. Beban rasa bersalah selalu pada pelaku langsung. Todo bahkan tidak bisa menyebutkannya. Serta dalam hal ini saya juga ada urusan lain. Dengan demikian, Todo diberitahu bahwa pertemuan sudah berakhir. Dalam hal ini, bisakah saya undur diri? Anda bisa pergi. Tatsuya membungkuk menyetujui dahi lantai. Tatsuya berbalik kembali ke Todo dan pergi keluar. Setelah melihat Tatsuya ke pintu gerbang kuil, Yakumo kembali. Todo menunggu dia untuk tidak lagi berada dalam postur yang sama dengan yang ia bicara dengan Tatsuya. Yakumo mengganti teh Todo yang diinginkan sementara Todo meminum teh. Yakumo duduk di depannya menunggu. Dan bagaimana pendapatmu tentang percakapan ini? Sebagai sponsor dari keluarga Yusuba, Todo Aoba memiliki akses ke informasi rinci tentang Tatsuya. Tidak mungkin bagi Todo untuk tidak melihat informasi ini. Dia juga secara mendalam mempelajari informasi tentang Tatsuya dari sumber eksternal. Yakumo bertanya tentang kesan pertama mereka yang sesungguhnya. Dia lebih parah daripada yang saya harapkan. Yakumo menghitung jawaban Todo sebagai intertesting. Apakah Anda pernah kecewa? Bahkan jika rusak, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, bahkan jika senjata memiliki sekring yang rusak, peluru akan tetap terbang keluar jika Anda menarik pelatuk. Ini tergantung bagaimana menggunakannya. Meskipun ada bahaya, Todo menatap mata Yakumo. Mata kirinya yang berwarna putih tampak langsung masuk ke dalam jiwa Yakumo. Tampaknya kuasa penglihatan yang mulia tidak menindaknya. Maafkan aku, itu tidak sadar. Tidak, saya tidak keberatan. Todo Aoba berasal dari keluarga Karmers. Jika data tentang silsilah yang benar, itu adalah salah satu keluarga tertua kekuatan supranatural di Jepang. Seperti yang kau bilang, aku tidak bisa melihat jauh ke dalam hati Yosuba Tatsuya. Yosuba juga mampu menciptakan sesuatu yang menarik. Meski itu terjadi secara tidak sengaja, tetapi ini adalah produk terakhir. Respon Yakumo mengutip ungkapan yang digunakan Todo. Benar, Todo tidak bisa menahan senyum yang membentang, namun ia segera kembali dengan wajahnya yang serius. Kokono Yakumo, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Iya, apa itu? Masih ada senyum ringan di wajah Yakumo. Dalam keadaan darurat, Anda akan dapat membunuh Yosuba Tatsuya dengan kekuatan Anda sendiri. Namun setelah mendengar pertanyaan Todo, Yakumo seperti yang diharapkan tidak bisa terus tersenyum. Berdasarkan pengalaman tes sebelumnya, saya akan mengatakan bahwa peluang untuk menang adalah sekitar 60%.
Jika kita memasukkan hasil ketika kita saling membunuh pada saat yang sama, kita akan mendapatkan 70%. Di bawah tes sebelumnya, ia berarti pertempuran di tangga batu. Lelucon jahat ini tampaknya memiliki makna yang tersembunyi seperti itu. Bahkan dengan semua keterampilan Anda, dia mendapat 30% kemenangan. Todo sungguh terkejut, tetapi jawaban Kumo belum selesai. Tidak, sisanya 30% berarti kekalahan saya sendiri. Pertempuran antara biarawan ini tidak kompeten dan dia tidak bisa berakhir dengan melarikan diri. Apakah Anda mengatakan bahwa bahkan Anda yang dikenal sebagai reinkarnasi dari Kashin Koji tidak bisa melarikan diri? 6 bulan yang lalu saya akan dapat melarikan diri. Iya, dan sekarang kemungkinan yang sama 60%. Jika setahun kemudian biksu yang tidak kompeten ini tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Meski begitu, raut Todo ini mungkin belum menunjukkan kepada siapapun, kecuali Yakumo, mungkin saking terkejutnya. Dilihat dari kemampuannya yang melebihi biksu yang tidak kompeten ini, tidak ada yang perlu dikejutkan. Di antara kaum muda dengan sikap biksu yang tidak kompeten ini akrab, hanya ada satu orang yang bisa menolaknya. Waktu yang mengerikan telah datang, dan itu benar yang mulia. Baik, terima kasih, jangan bersyukur. Oh iya, untuk beberapa alasan, hanya keterampilan teh Anda tidak membaik. Karena perkataan yang sombong dari Todo, Yakumo hanya menjawab dengan lengkukan senyum. Aku akan pergi. Todo berdiri, saya akan mengantar Anda. Yakumo berkata tidak bangun. Anda tidak perlu. Tanpa berbalik, orang tua Todo mengatakan ini dan membuka pintu geser. Ketika Tatsuya kembali ke villa di Izu dari kuil Kyuchoji, itu sudah sekitar pukul 10 malam. Segera setelah ia kembali, ia pergi ke layar TV, tapi ia tidak akan menelpon Maya. Waktu sudah terlambat. Dia hanya ingin menyampaikan pesan singkat. Persetujuan diterima melalui Hayama atau asistennya. Tatsuya-san, apakah Anda menginginkan sesuatu? Namun karena alasan tertentu, Maya segera muncul di layar, seperti dia sedang menunggu panggilan telepon. Maaf atas waktunya, saya baru saja pulang dari kuil Kyuchoji. Dia secara refleks menanggapi dengan frase formal yang tidak menarik, tetapi Maya tidak mengharapkan jawaban yang cerdas darinya. Jelas pekerjaan yang baik, apakah Anda mendapatkannya? Ya, saya mendapatkan izin proyek. Tentu saja, Maya sedikit kacau matanya dan menatap Tatsuya. Dan apa yang dituntut sebagai imbalan? Rupanya Maya juga berpikir dari awal bahwa dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dari Todo, ia harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Fakta bahwa dia tidak mengatakan kepadanya di muka berarti bahwa ia percaya bahwa Tatsuya akan melakukannya pula. Saya diminta untuk bertindak sebagai kekuatan pencegah terhadap negara lain. Apakah itu berarti bahwa Tatsuya akhirnya akan mengungkapkan dirinya sebagai penyihir kelas strategis? Khayalan Maya sama dengan Tatsuya, itu sebabnya dia tidak membangkitkan senyum. Tatsuya pikir dia benar-benar percaya itu. Tidak perlu secara resmi mengumumkannya sekarang. Yang mulia mengatakan bahwa dia meninggalkan semua keputusan kepada saya. Segala sesuatu padamu. Oh, ini adalah tanggung jawab yang serius. Pikiran Maya berada di jalan yang sama dengan Tatsuya. Apakah itu karena proses rasional yang berpikir, atau karena Tatsuya pada umumnya sangat mirip dengan Maya? Ini adalah pikiran yang sekarang terjadi di sudut jauh dari kesadaran Tatsuya. Dalam hal apapun, hal utama adalah persetujuan yang mulia telah diterima. Namun, dapat mengadakan konferensi pers tanpa mengubah jadwal. Terima kasih banyak. Maya merasa lega setelah persetujuan Todo diterima. Tatsuya juga merasa lega saat menerima tanggapan dari Maya. Pengalaman yang akan digunakan oleh seorang tampaknya sama di bagian atas dan bawah. Omong-omong Tatsuya-san, apakah Anda ingin percakapan kami tentang Miyakijima? Dalam rangka untuk mengganti topik percakapan, Tatsuya membuang semua pikirannya yang berlebihan dan memusatkan kesadarannya. Apakah ini sebuah percakapan yang ada di pertengahan April lalu ketika Anda mengatakan bahwa sebuah pusat penelitian baru akan dibangun di Miyakijima? Ya, itulah yang saya maksud. Aku sedang berpikir sedikit mengubah rencana ini untuk menarik perhatian pada proyek dari Tatsuya. Tatsuya tidak bisa menjawab dengan cepat. Saya juga membahas dengan Hayama. Saya rasa ini adalah tempat terbaik untuk proyek Tatsuya. Bagaimana jika seperti itu? Menggunakan kata menarik, maksudmu seperti dalam mitra bisnis pihak ketiga? Wajah tidak menunjukkan perasaan kewaspadaan, karena semua ini tampaknya terlalu nyaman baginya. Tatsuya pertama-tama mengajukan pertanyaan yang tampak tidak berbahaya. Setelah mendengar pertanyaan,
Maya tersenyum dengan ekspresi bahagia di wajahnya, seolah-olah dia berkata, "Yah, kurasa dia memahaminya." Dengan skala proyek saat ini, hanya anak perusahaan kita sendiri akan cukup untuk menerapkannya. Tapi saya percaya bahwa dengan prospek masa depan, lebih baik untuk menarik asisten pihak ketiga dari awal. Dalam hal ini, Tatsuya memiliki pendapat yang sama. Jika Anda menjalankan pabrik hanya dengan perusahaan yang terkait dengan Yosuba, sangat mungkin bahwa penyihir yang terlibat di sana juga akan hanya mereka yang berada di bawah protnas dari Yosuba. Maka tidak akan menjadi sebuah pelepasan penyihir, tetapi hanya proyek baru Yosuba. Pulau kecil, bahkan jika menjadi wilayah otonomi virtual, tidak banyak yang akan menaikkan keluhan tentang hal ini. Dengan pendapat ini, Tatsuya juga setuju, meskipun itu adalah area seluas 8 km persegi. Pada kenyataannya, ini sebanding dengan sebuah kota kecil. Nah, bagaimana jika akan seperti itu? Saya rasa saya harus bersyukur. Dalam hal ini, bisakah kita mulai dengan konstruksi? Ya, saya mengandalkan Anda. Tatsuya memiliki rasa keprihatinan yang samar bahwa rencananya bisa digunakan untuk tujuan lain, tapi dia meyakinkan diri sendiri bahwa perlu untuk memberikan prioritas untuk mempromosikan proyek. CEO dari Hokuzan Group, Kitayama Ushio, memiliki pengaruh yang besar tidak hanya di kalangan bisnis, tetapi juga di dalam politik. Itu tidak biasa baginya untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah, tetapi dalam banyak kasus jadwalnya disesuaikan sesuai keadaannya, bahkan jika jadwal direncanakan sebelumnya. Tapi pada hari itu, pada Kamis bulan Mei, Kitayama Ushio cukup tak terduga diundang ke restoran bergaya Jepang yang mewah. Dia membatalkan semua rencana lain dan pergi ke restoran ini karena pasangan mengundang adalah seorang yang tidak bisa ia tolak. Dia adalah Todo Aoba. Lingkaran orang yang tahu nama orang berpengaruh dalam bayangan ini terbatas, tidak seperti yang dikenal lainnya. Todo Aoba pernah secara terbuka pergi di atas panggung, tetapi mereka yang mendapat manfaat dari namanya menyadari bahwa kemampuannya tidak dapat dianggap sepele. Untungnya, Ushio tidak pernah terancam oleh aktivitas bayangan Todo. Namun pendiri sebuah perusahaan yang berkembang pesat yang bersaing dengan Ushio kehilangan semua harta miliknya sebagai akibat dari meremehkan pengaruh Todo. Dia menerima hukuman penjara yang panjang untuk kejahatan biasa, yang dalam kasus normal tidak dapat menyebabkan masalah seperti itu. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diundang oleh Anda. Saya minta maaf telah menelpon Anda begitu mendadak. Todo Aoba berusia 60 tahun dan Kitayama Ushio sekitar 50-an. Nada Todo agak kasar, tetapi mengingat usia keduanya, itu tidak terdengar tidak wajar. Tetapi perbedaan dalam sikap mereka tidak mencerminkan perbedaan di usia mereka. Pertama, Todo dan Ushio membunuh sedikit waktu dengan percakapan sekuler biasa. Tapi Todo Aoba tampaknya tidak begitu bijaksana untuk tiba-tiba menelpon salah satu penguasa terbesar di negara itu hanya untuk mengobrol. Aku menelpon Anda hari ini karena setelah beberapa waktu, Todo mulai berbicara ketika waktu untuk makan lezat dan sake sudah berakhir. Saya ingin Anda mendukung bisnis seorang pemuda. Apakah maksudmu bagi saya untuk berinvestasi dalam bisnis pemuda pemula ini? Pertanyaan seperti ini tidak biasa untuk Ushio, tapi dia tertarik padanya karena permintaan tersebut dibuat secara pribadi oleh Todo sendiri. Dan siapakah orang luar biasa ini yang telah mendapatkan perhatian dari kekuasaanmu? Anda sudah tahu orang ini. Nama resminya dari daftar keluarga adalah Shiba Tatsuya. Shiba-kun, setelah lama berhenti, Ushio hanya bisa berbicara. Untuk mendengar nama ini dari mulut Todo cukup tak terduga baginya. Maka bisnis baru ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan penemuan Taurus Silver, atau sesuatu yang berhubungan dengan reaktor termonuklir. Yang kedua, Shiba Tatsuya mencoba untuk melepaskan penyihir dari peran penjata, memberi mereka bekerja untuk menghasilkan energi. Saya mengerti, saya menerima proposal Anda. Kali ini jawabannya segera, begitu banyak sehingga bahkan Todo agak bingung. Tidakkah Anda harus memikirkannya? Bahkan setelah penawaran ini, tidak ada keraguan di Ushio. Yang mulia, Anda harus tahu bahwa istri dan putri saya juga penyihir. Istri saya telah dipaksa untuk hidup sebagai senjata untuk waktu yang lama, meskipun dia sekarang setelah pensiun. Tentu saja Todo tahu tentang Benio, istri Ushio, dan putrinya Shizuku. Dia menantikan untuk melanjutkan cerita. Tetapi jika perang dimulai, bukan hanya istriku, tapi putriku akan dikirim ke medan perang. Jika datang ke perang full blowing, penyihir yang tidak berguna di tempat kerja dapat dipaksa untuk menjadi kekuatan tempur. Aku takut akan hal itu. Tetapi jika kita berbicara tentang manfaat selain perang,
masih ada proyek diumumkan oleh serikat yang mendekat. Tentu, Todo tidak ingin bekerja sama dengan proyek Dione. Perkataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa seriusnya Ushio dalam pernyataannya. Saya tidak ingin mengorbankan istri dan putri saya. Mengapa Anda berpikir demikian? Pertanyaan ini tidak lagi dites untuk Ushio. Itu mulai dari rasa ingin tahu yang nyata. Inti dari proyek Dione, pengusiran penyihir ke ruang angkasa. Aku tidak tahu apakah itu adalah kehendak Amerika, Edward Clark, atau jika dilakukan untuk beberapa alasan, tetapi tampaknya mereka ingin mengusir si Bakun dari bumi. Tapi kerusakan bukan satu-satunya hal. Jika proyek ini diluncurkan, para penyihir yang terlibat tidak akan bisa lagi hidup di bumi. Bumi akan berhenti menjadi rumah mereka. Jawaban Ushio bertepatan dengan kesimpulan Tatsuya, dan kemungkinan besar Ushio dan Tatsuya bukan pengecualian. Mungkin banyak orang yang datang ke kesimpulan seperti menyelimuti proyek ini. Benar, terus terang, Todo juga melihat target tersembunyi dari proyek Dione. Di sisi lain, menurutku proyek Shiba Tatsuya, daerah di mana penyihir akan merasa di rumah, produksi energi diperlukan, bahkan selama masa perang. Sebaliknya, kepentingan berkembang ketika proyek Shiba Tatsuya akan dimasukkan dalam sistem negara Catudaya. Mereka tidak akan begitu ceroboh untuk melemparkan penyihir di bagian depan, menyebabkan kurangnya energi. Ini dipikirkan dengan baik. Dan Todo paling dihargai, proyek Escape dan Tatsuya untuk menciptakan hubungan yang mengorbankan antara pasokan kekuatan tempur dan pasokan energi. Dalam hal pertahanan nasional, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Tetapi jika ini adalah segalanya dalam proyek, Todo akan menghancurkan proyek Tatsuya. Tapi Tatsuya setuju untuk menjadi tumpu kekuatan. Jika sistem produksi energi dengan inti dalam bentuk reaktor bintang menyebar ke seluruh dunia, negara lain akan kehilangan kekuatan tempur mereka dari penyihir, dan kekuatan militer relatif Jepang dengan kartu traf dalam bentuk material bars akan meningkat. Meskipun belum jelas apakah seorang sebanding dengan Tatsuya yang bisa menjadi kekuatan akan lahir di generasi berikutnya, tetapi ia akan membiarkan penguasa waktu itu mengurus itu. Sejak Todo tinggal di masa sekarang, ia mengambil tanggung jawab untuk saat ini. Dia tidak terlalu banyak memperkirakan dirinya untuk bertanggung jawab untuk masa depan. Saya setuju, Ushio tidak terlalu khawatir tentang kekurangan kekuatan tempur penyihir. Dia bukan seorang politikus. Dia percaya bahwa jika tidak ada kekuatan tempur magis, dapat dikompensasi oleh kekuatan tempur konvensional. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang proyek Shibakun? Proyek Tatsuya berhubungan dengan kepentingannya. Ushio memutuskan untuk menemuinya. Biasanya setiap kali keluarganya khawatir, pemikirannya sangat dicurigai. Namun dalam hal seperti itu, Todo tidak akan menipu dia. Dan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Anda akan menerima rinciannya. Tapi sekarang ia tidak bisa menyangkal bahwa ia meragukan dia terlalu banyak. Benar-benar maaf untuk kekasaran ini. Menyadari hal ini, Ushio dengan tulus membungkuk. Pendinginan kepalanya, ia mengirim kesadaran untuk apa yang dia benar-benar harus memeriksa di sini. Yang mulia, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Apa posisi pemerintah mengenai proyek ini? Sekarang seluruh dunia menyambut proyek Dione. Tidak ada negara yang secara resmi mengambil posisi awal. Dia takut bahwa peluncuran rencana menantang proyek Dione dapat dianggap sebagai fenomena negatif diplomatik. Todo Aoba juga memahami dengan baik. Pemerintah Jepang tidak akan campur tangan. Dia membuat posisi jelas dengan mengatakan ini. Jumat 31 Mei 2097. Sejak pagi, sejumlah wartawan dari media telah bergegas ke kantor utama teknologi For Life atau FLT. Tak perlu dikatakan, tujuan mereka adalah konferensi pers yang diselenggarakan oleh Taurus Silver. Pertemuan ini dimulai 10 pagi, tetapi karena kerumunan wartawan dapat mengganggu lalu lintas dan pekerjaan orang lain, pada akhirnya tempat itu dibuka lebih awal, sekitar pukul 9. Jam digital di ruang konferensi menunjukkan pukul 10. Pintu depan ruang konferensi dibuka. Tatsuya dan Ushiyama datang ke podium. Tatsuya berdiri di depan mikrofon. Kursi di podium tidak digunakan. Di samping Tatsuya menggantung sebuah layar besar dan muncul sebuah deskripsi. Project Energy Stellar Furnace. Ruang konferensi dipenuhi dengan kebisingan. Ini adalah suara yang mengungkapkan keraguan. Saya Shiba Tatsuya dan saya bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak untuk proyek Taurus Silver. Saya Ushiyama Kinji dan saya bertanggung jawab atas pengembangan hardware untuk proyek Taurus Silver. Kebisingan segera meningkat. Perwakilan media berkumpul di sini dengan tegas percaya bahwa pemuda ini berada di balik layar identitas nyata Taurus Silver. Tapi orang ini dalam jumpsuit. Jinnya juga menyebut Taurus Silver. Di camp media kekacauan dimulai.
Taurus Silver bukannya nama satu pengembang. Ketika wartawan tidak mengikuti pertanyaannya, Ushiama terus berbicara. Ini adalah nama tim pengembang yang terdiri dari dia dan saya. Kami telah memperbarui informasi pribadi tentang pelamar dan Anda dapat mengkonfirmasi di kantor hak paten. Mengapa Anda menipu orang-orang? Salah satu wartawan perempuan bertanya ini. Kami tidak menipu, bahkan sering aplikasi untuk paten diajukan di bawah nama perusahaan. Dan bahkan sekarang itu adalah praktik umum untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Tapi Taurus Silver dianggap sebagai insinyur brilian yang hanya dalam 1 tahun telah memajukan pengembangan perangkat lunak CAD yang bisa dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun. Dan perusahaan Anda tidak menyangkal hal itu kan? Kami tidak pernah mengkonfirmasi perkiraan berlebihan seperti itu dan hal lain seperti itu. Wartawan tidak ada yang mengatakan untuk jawaban tak terbantahkan oleh Tatsuya. Alasan untuk kerahasiaan informasi pribadi adalah bahwa Tuan Shiba yang adalah minor untuk alasan yang sama. Kami menolak untuk mengadakan wawancara. Ushiama terus gugup. Dia hampir salah bicara, mulai berkata tuan muda. Privasi anak di bawah umur pada periode ini adalah prinsip sosial yang stabil. Apakah itu berarti bahwa apa yang dikatakan oleh orang misterius, yaitulah Seven Set pertama, hanya setengah benar? Reporter lain dengan hati-hati mengubah subjek. Karena Taurus Silver adalah nama dari tim yang terdiri dari aku dan Ushiama. Pesan bahwa Taurus Silver adalah aku, Shiba Tatsuya, adalah kesalahan informasi. Tatsuya mengubah penyebutan orang pertama menjadi aku, yang tampaknya tidak sopan kepada perwakilan media ini. Informasi yang salah di TV, berita menunjukkan informasi yang berbeda dari kebenaran. Itu disebut informasi yang salah. Tapi fakta bahwa Anda Taurus Silver adalah benar. Ada teriakan histeris menusuk di bagian lain dari ruang konferensi. Disebutkan sebelumnya bahwa Taurus Silver bukanlah nama dari satu orang. Tatsuya berpaling kepada wartawan dan menjawab dengan suara yang tenang, namun tampaknya kurang ajar. Namun memang benar bahwa kita telah menyebabkan kebingungan di seluruh dunia. Di sini Ushiama mengambil keuntungan dari saat itu, dan suara canggung terjepit dalam percakapan. Oleh karena itu, di sini dan sekarang kami mengumumkan informasi yang benar mengenai Taurus Silver. Ruang konferensi itu berisik lagi. Apa maksudmu? Ini berarti bahwa kita mengakhiri kegiatan kita sebagai Taurus Silver. Dalam pengertian ini, Tatsuya mengembalikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan yang berani. Apakah ini berarti Anda menghentikan pengembangan CAD? Pertanyaan berasal dari seorang wartawan. Ushiama akan terus mengembangkan CAD dan aku akan melakukan hal lain. Tatsuya mengatakan ini dan menunjukkan tangannya ke layar yang ada di belakangnya. Ini adalah proyek baru bagi organisasi yang menyediakan energi untuk kebutuhan industri dan domestik menggunakan stellar furnace, atau dengan kata lain reaktor termonuklir yang bekerja dengan sihir tipe gravitasi. Jurnalis mulai berbicara tanpa pandang bulu dalam kelompok mereka. Desain instalasi tidak baru, Tatsuya mengatakan ini, jadi pesanan bisa kembali ke ruang konferensi. Perwakilan pers tidak menanggung penjelasan. Apakah Anda tidak akan mengirim listrik langsung ke reaktor termonuklir? Saya berpikir bahwa banyak akan perhatian tentang stabilitas reaktor stellar furnace. Jadi pertama-tama kami memutuskan untuk membangun sebuah pabrik pada jarak yang cukup dari daerah perkotaan. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan kerugian dalam transmisi listrik ke jarak jauh, saya merencanakan skema mengubahnya menjadi bahan bakar hidrogen. Saya pikir bahwa sejumlah besar penyihir akan dibutuhkan untuk operasi reaktor termonuklir. Dikatakan oleh seorang wartawan dari sebuah publikasi yang berhubungan langsung dengan sihir. Kau benar, para penyihir yang berpartisipasi dalam proyek ini akan ditransfer ke pulau atau basis ke pengembangan. Apakah Anda akan menciptakan negara independen penyihir? Pertanyaan ini diajukan oleh wartawan dari sebuah surat kabar yang biasanya dibentuk menjadi negatif terhadap penyihir. Karena khas tanaman tidak akan dapat berfungsi dengan hanya satu penyihir, staf akan mencakup lebih banyak insinyur non-penyihir. Dengan kata lain, maksudmu bahwa minoritas dari penyihir akan memerintah mayoritas personil biasa. Pabrik akan dioperasikan sesuai dengan semua hukum dan peraturan. Tatsuya tidak bisa menahan kebiasaannya berperang melawan para penyihir. Namun ia sekarang memberikan jawaban buku teks, dan pada tahap sekarang, ketika tidak ada data khusus, tidak ada yang bisa terus membuat tuduhan palsu. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai permintaan partisipasi dalam proyek Dione? Itu adalah cover fire. Pertanyaan itu ditanyakan dalam suara provokatif oleh wartawan. Permintaan dari Badan Ilmiah Nasional USNA
adalah tentang partisipasi seorang anak sekolah, menyebut dirinya Taurus Silver. Tapi sedikit lebih awal, Taurus Silver tidak ada lagi, jadi saya tidak bisa lagi menanggapi permintaan ini. Apakah Tuan Edward Clark dari NSA mengharuskan saya untuk berpartisipasi? Keberatan ini juga dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah serangan balasan bahwa wartawan tidak akan dapat menjawab dengan ya. Tapi jelas bahwa Tuan Clark tahu Anda ketika ia sedang berbicara tentang Taurus Silver. Namun wartawan masih bertahan. Apakah itu begitu? Tatsuya tahu apa yang wartawan katakan itu benar, tetapi untuk sisanya itu tidak begitu jelas. Bahkan jika undangan lain datang dari proyek Dione, saya tidak akan dapat menerimanya. Proyek tanaman dengan reaktor stellar furnace sudah pindah ke tahap memilih tempat untuk konstruksi. Saya tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam proyek besar lainnya. Tatsuya menyimpulkan itu. Konferensi pers Tatsuya disiarkan langsung di TV. Berbicara tentang TV, itu dimaksudkan untuk tidak ditutup oleh banyak saluran radio besar. Kudo Minoru, yang merindukan sekolah karena kesehatannya yang buruk, mengawasi siaran ini duduk di tempat tidurnya di kamarnya. Tatsuya-san sangat menakjubkan, kata Minoru sesaat setelah siaran selesai. Dia berpaling, mematikan TV dan pergi tidur. Dia juga mengagumi rencana untuk membangkit energi dengan inti yang dibentuk stellar furnace. Pada konferensi pers, Tatsuya tidak menggunakan nama Proyek Escape. Dia mengagumi Tatsuya yang mampu mengatasi tekanan dari apa yang menjadikannya musuh bagi dunia. Dalam kedalaman jiwanya, ia merasa iri terhadap Tatsuya. Tatsuya tidak menyerah dan secara bebas dan tanpa batasan menggunakan kebijaksanaan dalam kekuasaannya. Dan dia dibandingkan dengan itu hanya bisa bergeletak pada tempat tidur sempit ini mengawasi urusan orang lain. Minoru sedang berpikir andai dia memiliki tubuh yang sehat. Minoru yakin bahwa ia tidak kalah dengan Tatsuya dalam pikiran atau sihir. Ini merupakan kepercayaan diri Minoru. Minoru menilai kemampuannya setelah ia melihat kemampuan Tatsuya. Kemampuannya tidak hanya diakui oleh dirinya sendiri, juga oleh kakeknya, Kudoretsu, yang selalu menghargai bakatnya sendiri. Dia berhasil menghindari perasaan buruk ini di kompetisi tesis tahun lalu, meskipun Tatsuya tidak hadir. Minoru menang di sana, mengalahkan Isorike dari SMA pertama, dan Kichijoji Shinkuro dari SMA ketiga. Ketika ia teringat kompetisi tesis, ia terbayang seseorang, kenangan peristiwa yang berlangsung kurang dari sebulan sebelum kontes. Tentang bagaimana mereka pertama kali berjuang bersama keesok harinya 7 Oktober. Kemudian mereka bertemu 2 minggu kemudian 20 Oktober. Sehari sesudahnya dia terbaring di tempat yang panas dan membuatnya tidak nyaman. Pada tanggal 27 Oktober, setelah menutup rute pelarian Zogongjin, ia percaya bahwa ia berhasil melunasi hutang yang ia miliki ketika ia jatuh sakit. Minoru ingat bahwa sepanjang hari setelah semua yang terjadi, ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya bahwa ia berguna untuk seorang. Jadi Minoru ingat hari ini. Dengan kenangan dalam pikirannya, Minoru tidak ingat bagaimana ia tertidur dalam mimpinya. Ia kembali ke hari itu, 27 Oktober 2097. Ada seorang pria di sisi lain dari jembatan itu. Dalam sebuah mimpi, Minoru mengamati dirinya dari pandangan orang asing. Dari mobil di mana ia berdiri, percikan dan kobaran api dicurahkan. Tepat sebelum mesin meledak, ia melompat keluar dari mobil dan tampak nyata bagi Minoru. Minoru menyadari bahwa dia adalah Zogongjin. Ini adalah mimpi yang tampak seperti nyata. Dia melarikan diri di sepanjang sungai Uji, pergi ke arah barat. Kemudian ia diserang oleh seorang gadis yang tiba-tiba muncul dengan gaya rambut BOB, terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah mimpi. Kenangan ini mereka seharusnya tidak dikenal oleh Minoru. Pengalaman ini tidak seharusnya dia alami. Sebelum dia, Ichijo Masaki muncul dan di belakangnya adalah Tatsuya. Mungkin dia membangun kembali adegan ini dalam imajinasi berdasarkan laporan dari insiden itu. Serangan Masaki merobek bagian dalam dari tulang kering kedua kakinya. Kali ini tidak ada rasa sakit. Aku tidak akan bisa binasa, bahkan jika aku mati, eksistensiku akan terus ada. Dia mengira dia mengatakan ini dengan suaranya. Tidak diragukan lagi orang yang mati seperti ini. Memang pemikiran seperti itu biasanya akan mengembara di dunia sebagai hantu. Minoru merasa simpati setelah secara pribadi mengalami saat-saat terakhir kehidupan Zogongjin. Tapi mimpi ini tidak berakhir. Kesadaran Zogongjin berlanjut. Zogongjin berlayar ke hulu sungai Uji. Seketika mimpi itu berasal dari sudut pandang Minoru. Hantu Zogongjin mendekati dia. Menjadi satu denganku, Zogongjin berteriak dan terbang ke Minoru yang sedang berdiri di jembatan Uji.
Pemandangan sekitar telah menghilang. Jembatan ini juga lenyap dari bawah kakinya. Minoru digantung di udara di atas sungai. Minoru menyadari bahwa ini bukan lagi mimpi tentang peristiwa yang terjadi 7 bulan yang lalu. Kenangan dari peristiwa waktu itu entah bagaimana membawanya ke sini. Lebih dari 6 bulan kemudian, Minoru menyadari bahwa hantu Zogongjin menarik perhatiannya. Menjadi milikku. Jari kedua tangan Zogongjin menusuk dadanya, meskipun lebih baik untuk mengatakan plunjet, sesuatu menginvasi dia. Bahkan untuk dirinya sendiri, itu adalah hal yang tak terduga bahwa ia tidak takut ini adalah roh jahat. Minoru dengan cepat memahami hal ini. Hal yang mencoba untuk menelan dia adalah esensi yang sama dan alam sebagai parasit. Ia adalah seorang jenius, tak terbantahkan, dan pengguna terkuat dalam keluarga Kudo. Kakak-kakaknya tidak menyadarinya. Pada usia 16 tahun, Minoru telah menguasai semua keajaiban keluarga Kudo. Pergilah, hantu. Minoru menggunakan sihir interferensi mental. Dalam mimpi ini, sihir tidak digunakan pada sesuatu yang fisik. Keluar dari tubuh seperti angin, aliran partikel bercahaya meledak. Dan dengan kekuatan ini yang seperti badai, meniup Zogongjin dari tubuhnya dan pergi. Dalam dunia mimpi Minoru, ia dan Zogongjin keduanya dalam tubuh astral. Pikiran mereka muncul dalam bentuk hantu. Dia tidak seperti bisa meniup pergi menggunakan psion seperti dengan zona gangguan, tapi mental interferensi sihir memungkinkan untuk kedua serangan dan membelanya. Tangan Zogongjin dipisahkan dari tubuhnya. Mereka tenggelam dalam tubuh Minoru dari pergelangan tangan dan terendam sampai ujung. Berikan aku tubuhmu. Tidak takut, Zogongjin lagi terbang ke arah Minoru. Meskipun tubuh ini tidaklah bagus, aku tidak bisa memberikannya. Minoru telah mengaktifkan sihir berikutnya. Dari kegelapan, petir dari semua warna pelangi muncul dan mengelilingi tubuh hantu Zogongjin. Minoru merasa lebih leluasa dibandingkan dengan dunia nyata. Berikan aku dirimu. Tubuh phantom dari Zogongjin sekarang menjadi gelap. Di beberapa tempat penampilannya, anggun sekarang ditutupi dengan bintik hitam. Maaf Zogongjin, tapi saatnya untuk menyelesaikan ini. Minoru memiliki semua sihir keluarga Kudo. Dan bersama-sama dengan sihir ini datang mitologi untuk menciptakan parasit doll, termasuk mantra ikatan kesetiaan parasit. Taat padaku, hantu, jadilah makananku. Minoru memegang Zogongjin di tangannya dan ia mengaktifkan sihir untuk memperbudak parasit itu. Mantra loyalitas biasa diatur sedemikian rupa sehingga jika kamu mematuhi kondisi tertentu, kompensasi disediakan. Kompensasi yang ditawarkan oleh Minoru adalah keberadaan dalam dirinya, dan kondisi ini harus disibukkan. Dengan kata lain, menggunakan loyalitas mantra, Minoru memakan Ghost Zogongjin. Pekerjaan yang baik, terima kasih atas pengetahuannya. Minoru merasa seperti pengetahuan rahasia terkait dengan demons akumulasi oleh Zogongjin menjadi miliknya sendiri. Minoru dalam tidurnya menunjukkan sebuah angelic. Senyum-senyum ini pasti milik seorang utusan yang turun dari surga ke bumi, penuh dengan keindahan, angkuh, dan tanpa kemanusiaan. Pindah ke scannya Tatsuya dan Usuyama. Tatsuya menyatakan terima kasih kepada Usuyama yang menemaninya selama konferensi pers. Ia berterima kasih kepada staf yang merancang tempat tersebut dan akan meninggalkan kantor utama. Tatsuya tidak pergi ke Villa Izu, melainkan ia pergi ke rumah baru di Chofu. Besok ia bertemu Edward Clark di cabang Kanto dari Asosiasi Sihir. Dan hari berikutnya ia akan mengunjungi rumah Shizuku. Jadi kembali ke Izu tidaklah efektif. Ini akan menjadi pertama kalinya Tatsuya menginap semalam di gedung Chofu. Miyuki lebih bersemangat tentang fakta ini daripada Tatsuya. Tidak, untuk lebih tepatnya, Tatsuya tidak khawatir sama sekali. Tatsuya sama, Miyuki sama, selamat malam. Ya, selamat malam Minami-chan. Lantai dan sebangunan itu sepenuhnya ditempati oleh kediaman Tatsuya dan Miyuki. Strukturnya sama dengan sebuah rumah besar biasa dan memiliki beberapa kamar yang berbeda dengan pintu masuk terpisah. Sebab pintu masuk terpisah ke kamar Tatsuya dan Miyuki. Dengan kata lain, itu berarti bahwa Tatsuya dan Miyuki akan menghabiskan malam sendirian di ruangan mereka. Untuk Miyuki, ini adalah situasi di mana dia tidak bersemangat. Onisama, pergi ke kamar mandi dulu. Iya, Miyuki menasihatinya untuk pergi ke kamar mandi setelah Minami berangkat. Bukan karena mereka bertengkar satu sama lain, tapi karena dia harus melakukan pekerjaan rumah. Peralatan mandi sepenuhnya otomatis, dari pembersihan untuk mengisinya dengan air yang panas. Ada kamar mandi serupa di rumah tua mereka, tapi di rumah baru otomatis adalah langkah lebih tinggi. Kamu bisa mandi tanpa melakukan apa-apa.
Ketika Tatsuya mandi, sampo dan mengulurkan tangannya di belakang kain lap untuk mandi tubuhnya, ia merasa sesuatu dari belakang. Di sisi lain pintu ke kamar mandi terasa kehadiran manusia. Dia tidak merasa terkejut, jelas bahwa itu adalah Miyuki. Onisama, salah satu yang tegang adalah Miyuki. Suaranya tidak tegas. Apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak tahu mengapa dia di sini. Dia tidak mengerti alasan dia berbicara dengannya saat ini dia sedang mandi. Aku akan menggosok punggungmu. Apa? Dia tidak kesulitan mendengar apa yang Miyuki katakan, tapi dia tidak bisa mengerti. Dan dia masih tidak mengerti. Mencuci punggung? Siapa? Dan oleh siapa? Ini sangat tidak biasa bahwa Tatsuya merasa bingung dan pikiran berlebihannya. Aku akan membasuh punggungmu. Apakah dia kehilangan kesabaran karena tidak ada jawaban yang datang? Atau dia melihat kesempatan dengan tidak adanya penolakan? Miyuki membuka pintu kamar mandi. Tatsuya sangat menyesal mengunci pintu yang terkunci. Tapi itu sudah terlambat. Langkah Miyuki terdengar. Tatsuya tidak bisa melihat ke belakang. Untungnya ia dapat dengan cepat mendapatkan handuk yang menggantung di sampingnya. Dengan bantuan ini ia entah bagaimana berhasil menyembunyikan bagian bawah pinggangnya. Rasanya seperti Miyuki sangat dekat. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Setelah berpikir bagaimana jika ada cermin, Tatsuya bergegas membuang pemikiran itu. Ada satu di sana, tepat di depan Tatsuya. Namun permukaannya ditutupi oleh kondensasi. Tatsuya mengira dia beruntung karena tidak memiliki kebiasaan mandi di depan cermin. Onisama, saya mohon maaf. Tangan putih Miyuki membentang ke samping kepala Tatsuya dan mengambil spons. Dada Miyuki instan menyentuh punggungnya. Tatsuya gugup, namun ia sedikit lega ketika ia menyadari bahwa sentuhan itu tidak berasal langsung dari kulit, tapi terhalang oleh handuk. Sebuah spons bersabun menempel di punggungnya. Tidak hanya spons, jari tipis Miyuki juga menyentuh punggungnya. Miyuki, mengapa kau begitu mendadak? Tatsuya tidak bisa lagi diam dan bertanya tanpa berbalik. Apakah aku membuatmu tidak nyaman? Tidak ada ketidaknyamanan. Bahkan dia sangat tidak nyaman, tapi Tatsuya tahu dia tidak perlu mengatakan di sini. Terima kasih. Suara Miyuki yang terdengar seperti dia menyembunyikan air mata kegembiraan. Tapi itu mungkin cukup. Jari menyentuh punggungnya sedikit gemetar. Bahkan jika itu sedikit, tapi aku ingin berada di sana untukmu. Suara juga bergetar dengan rasa malu. Kita belum bersama belakangan ini. Apakah ini hal yang buruk? Miyuki berbisik dengan suara yang manis. Tidak, Tatsuya bergumam. Mungkin itu hobi seseorang, tapi mandi di rumah baru 2 kali lebih lama dari kamar mandi biasanya. Di kamar mandi ini, Tatsuya dan Miyuki sekarang duduk bersama, saling membelakangi. Baik Tatsuya maupun Miyuki tidak memiliki keberanian untuk mengubah wajah mereka. Tapi bahkan jika mandi sudah lama, tidak ada cukup ruang untuk 2 orang untuk berada di sana pada waktu yang sama. Pada saat ini Tatsuya lebih tinggi darinya 180 cm dan Miyuki lebih tinggi daripada wanita yang tidak rata. Selain itu Miyuki memiliki kaki panjang yang tidak khas bagi orang Jepang. Ketika mereka memasuki bak mandi, mereka berdua mengambil handuk. Bahkan Tatsuya tidak bisa tetap tenang ketika kulit telanjang punggung mereka bersentuhan. Dan wajah Miyuki memerah, bukan hanya karena air yang panas. Onisama, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Miyuki bertanya, mencoba untuk membuat suara sama seperti biasa. Aku akan kembali ke Izu pada minggu malam. Suara Tatsuya sebaliknya padat. Kamu masih bisa kembali ke sekolah, bisa kan? Aku tidak tahu bagaimana USNA dan Uni Soviet baru akan berperilaku. Aku pikir kita perlu mengamati situasi saat ini sedikit lebih lama. Itu benar, menggerutu Miyuki dengan kecewaan. Bisakah aku datang mengunjungimu lagi di Izu? Tentu saja, aku akan senang melihatmu setiap saat. Ya Onisama, kamu terdengar seperti orang tua saja. Bukankah wajar bagiku sebagai saudara untuk menjadi wali? Menjadi tunangannya tidak mengubah itu. Ya Onisama ada satu-satunya yang bisa saya andalkan. Serahkan padaku. Perkataan Miyuki mengandung nada yang tidak menyenangkan, sehingga dia tidak dapat bergantung pada ayahnya. Namun Tatsuya berpura-pura tidak menyadarinya. Hari Minggu, bolehkah aku pergi bersamamu ke rumah Shizuku? Ya, akan lebih baik jika Miyuki ada di sana. Miyuki sedikit terkejut, karena Tatsuya tiba-tiba berbicara dengan suara yang serius. Maksudmu bahwa aku harus hadir selama percakapan pribadi dengan ayah Shizuku? Aku menyambut sponsor pertama proyekku ini, yang dapat menjadi pekerjaan seluruh hidup. Aku pikir akan lebih baik jika kamu datang juga. Pekerjaan seluruh hidup kita. Miyuki tidak bisa memahami makna yang salah dari kata ini. Baiklah Onisama,
Miyuki dengan antusias mengangguk dan terjun di bawah air. "Miyuki, apa kamu baik-baik saja?" Tatsuya dengan takut menanyakan hal ini, karena sensasi punggung Miyuki yang sebelumnya nyaris tidak menyentuhnya mendadak menjadi seperti orang yang nyaman. Miyuki erat bersandar padanya. Jika ini disengaja, itu sudah sedikit di luar apa yang dapat dihentikan dengan senyum sederhana. Tapi bagaimana jika itu tidak disengaja? "Apa maksudmu dengan berbaik-baik saja?" Suara Miyuki menjawab pertanyaan Tatsuya. "Itu tidak bagus," Tatsuya pikir. Apakah Miyuki kepanasan saat berendam? "Miyuki, Anda lebih baik keluar dari air segera." Itu benar. Sebagai tanggapan atas peringatannya, Miyuki hanya mengangguk dan mengatakan ini dengan suara tidak berdaya. Apa yang harus aku lakukan? Membawa Miyuki yang telanjang adalah pilihan terakhir. Tatsuya sedikit bingung. Akibatnya ia membawa lebih dari 1 menit sebelum pikirannya datang ke ide menarik air keluar dari bak mandi. Untungnya pada hari ini bak Tatsuya Miyuki merasa tidak pusing ketika terlalu lama berendam di air panas terlalu lama. Oke guys, pembahasan di chapter 2 ini selesai sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya guys. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.